Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber mengenai hal yang menjadi tanda tanya besar, yaitu soal CCTV yang diambil di rest area kilometer 50. Itu menjadi sebuah perbincangan hangat, menjadi misteri dari pengungkapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas penyelidikan yang mereka lakukan terhadap tewasnya 6 laskar FPI Front Pembela Islam. Coba kita bacakan, karena di sini polisi beralasan bahwa rekaman CCTV di rest area itu diambil untuk kebutuhan penyidikan, ya. Coba kita baca. Polri ambil rekaman CCTV rest area kilometer 50 untuk penyidikan. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, ya. Kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengakui telah mengambil rekaman CCTV di sekitar wilayah rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Hal itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus bentrok antara polisi dan Front Pembela Islam FPI. Dalam hal ini, hasil temuan Komnas HAM memaparkan bahwa terdapat jejak beberapa anggota polisi yang mengambil rekaman CCTV di salah satu warung di wilayah tersebut. Untuk kepentingan penyidikan, kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andirian Jayadi saat dikonfirmasi Sabtu 9 Januari. Namun demikian, dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait materi yang digali ataupun hasil gambar yang terekam kamera CCTV itu. Kata dia, penyidik Bareskrim akan memulai pendalaman terkait temuan Komnas HAM tersebut usai mendapatkan hasilnya secara resmi. Termasuk, kata dia, penyidik bakal memutuskan perlu atau tidaknya menggelar kembali rekonstruksi kejadian terkait peristiwa itu di lokasi. Itu jawabannya nanti, rekonstruksi atau olah TKP ulang, kan hasil investigasi Komnas saja belum diberikan ke Polri, kata Andi. Setelah diberikan secara resmi baru dipelajari oleh tim tambahnya. Diketahui aparat kepolisian mengambil rekaman CCTV itu secara legal jika merujuk hasil investigasi Komnas HAM. Ketua tim penyelidikan Khairul Anam menuturkan bahwa pihaknya sudah mengonfirmasi hal itu kepada aparat. Anam juga mengamini bahwa polisi mengaku telah mengambil CCTV. Sehingga kita tunggu kalau ini menjadi pembuktian di proses pengadilan, tuturnya. Dalam temuan lainnya, Komnas juga menyebut bahwa polisi sempat meminta agar saksi-saksi yang berada di lokasi untuk menghapus rekaman saat bentrok terjadi. Dia mengungkap pemeriksaan ponsel dan permintaan hapus rekaman kepada warga di lokasi kejadian merupakan satu dari sejumlah temuan menurut keterangan saksi saat bentrok yang berujung tewasnya 6 laskar FPI, 6 laskar pengawal Rizik di kilometer 50. Anam juga mengungkapkan bahwa saksi di lokasi kejadian diberitahu oleh aparat bahwa insiden yang terjadi saat itu terkait narkoba dan terorisme. Terdapat penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme, katanya. Ya, Sobat RH sekalian, ya. Itu tadi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa rekaman itu memang diambil untuk keperluan penyidikan. Ini yang tidak terlalu jelas, ya, mungkin maafkan kalau saya tidak mengikutinya, adalah rekaman ini diambil pada saat kejadian atau pada hari lain. Ya, pada saat kejadian atau pada hari lain. Soalnya kalau pada saat kejadian, maka jelas saat itu bahwa polisi tidak mau ada jejaknya. Karena kita tahu film-film atau potongan-potongan CCTV seperti itu cepat sekali beredar di media sosial.
Dan juga ini dikonfirmasi dengan misalnya kepada pengunjung polisi minta agar HP, rekaman di HP juga dihapus. Ini makin menunjukkan bahwa saat itu polisi tidak ingin, aparat tidak ingin ada yang merekam kejadian tersebut. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar. Jadi Sobat Era sekalian, persoalan yang paling mendasar adalah apakah kejadian ini hanya accident, ya, hanya kejadian di lapangan, di mana meninggalnya 6 laskar FPI itu karena memang tindakan yang terpaksa diambil, ya, terpaksa diambil oleh petugas, dan itu sebuah keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu kemudian diambil tindakan tegas terukur untuk membela diri. Ini versi polisi begitu. Walaupun tetap masih memunculkan pertanyaan kenapa sampai memunculkan 6 korban jiwa. Apalagi 4 diantaranya dalam penguasaan polisi sendiri, ya, setelah katakanlah diringkus di kilometer 50. Jadi dari satu mobil Laskar FPI mereka disuruh keluar, satu sudah dalam keadaan meninggal di jok, ya, lalu satunya tergeletak di jalan, dan kemudian 4 lainnya disuruh tiarap. Setelah itu 4 ini pun kemudian meninggal dengan alasan bahwa mereka melawan petugas dan hendak merebut senjata, sehingga mereka dihilangkan nyawanya juga. Nah, ini sebenarnya cerita begini sudah persoalan. Tidak heran kalau Komnas HAM untuk bagian ini secara berani mengatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap 4 orang Laskar FPI karena mereka sepenuhnya berada dalam penguasaan petugas. Tetapi tetap saja Komnas tidak menjelaskan lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan besar, ya, yang dari awal sering di-raise, ya, sering diungkapkan. Apakah ini by accident atau by design? Apakah hanya kejadian di lapangan atau ada struktur yang menggerakkan? Apalagi dalam laporan Komnas HAM itu ternyata yang membuntuti Rizik Syihab tidak hanya petugas kepolisian, tetapi juga ada orang lain, ya, kelompok lain. Nah, orang lain atau kelompok lain itu justru menjadi tanya-tanya siapa dia. Apakah orang yang juga bermaksud jahat kepada Habib Rizik untuk menghabisi Habib Rizik juga? Kita tentu tidak tahu karena Komnas HAM tidak memberikan porsi yang lebih besar ke arah sana, ya. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan rekaman CCTV itu nanti bisa menjelaskan bagaimana duduk soal kejadian on-site di tempat kejadian perkara TKP. Tapi satu soal memang apakah ini ada struktur yang menggerakkannya atau hanya kejadian di lapangan. Ini yang sepertinya perlu keberanian untuk mengungkap, dan ya tidak mungkin diungkap oleh pihak kepolisian sendiri karena pihak aparat keamanan sedang berada dalam konflik of interest. Entah kalau kemudian terjadi pergantian Kapolri dan kemudian Kapolri yang baru mau menyediakan dan mau berkorban untuk membuka kasus ini, kendati pun nanti justru akan menimbulkan akan menyebabkan anggota-anggotanya justru yang bersalah. Tapi sekali lagi tentu kan kita tidak ingin melindungi yang salah dan menyalahkan yang benar, ya. Atau misalnya mengorbankan pelaku-pelaku atau petugas-petugas di lapangan. Sementara kalau ini by design, ada struktur yang menggerakkan, maka terlalu terlalu tidak adil bagi kita
kalau kemudian kita hanya menyasar pada pelaku di lapangan tanpa menyinggung struktur yang ada. Kalau memang ada struktur yang menggerakkannya, ya. Bahasa saya sudah sangat hati-hati karena kita berlaku azas praduga tak bersalah. Tetapi kita tidak boleh juga tidak menduga karena ini adalah logic thinking, berpikir rasional, ya. Jadi rasionalitas dari awal kenapa harus dikuntit misalnya, padahal Habib Rizik keluar kota, sementara kejadian yang dikhawatirkan pengerahan massa itu adalah di Polda Metro Jaya keesokan harinya, bahkan pada hari itu juga. Dan pemeriksaannya pukul 10 pagi. Kalau pada subuh saja ada acara keluarga kan bisa dipastikan Habib Rizik mungkin tidak akan muncul. Kalaupun muncul misalnya dan ada pengerahan massa, tentu kepolisian dan juga dengan bantuan Kodam juga sudah siap untuk mengantisipasi. Justru ketika ada pasukan yang keluar kota untuk membuntuti Habib Rizik, itu yang menjadi tanda tanya besar, walaupun dari penelusuran Komnas HAM ada surat penugasannya katanya tertanggal 5 Desember. Tapi memang dari laporan-laporan tersebut harus didalami lebih lanjut, ya, karena begini, informasi itu tidak boleh dari pihak yang berkepentingan. Jadi kalau misalnya ada pihak yang berkepentingan dan informasinya hanya dari satu sumber, maka kita tidak bisa menganggapnya sebuah informasi yang absolut, sebuah informasi yang harus kita pertimbangkan 100%. Beda kalau informasi itu dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, yang terpanggil untuk memberikan keterangan. Padahal kita tahu bahwa siapapun yang memberikan keterangan dalam konteks ini bisa membahayakan jiwanya juga, seandainya memang benar ada sebuah struktur yang menggerakkan ini semua. Tapi mudah-mudahan kita berpikir bahwa memang ini adalah accident di lapangan, bahwa petugas itu sudah lalai, bahwa petugas itu justru tidak sesuai dengan protap sehingga menghilangkan 6 nyawa. 4 nyawa dalam penguasaan petugas dan 2 nyawa dikatakan tembak menembak. Tetapi dalam teori tembak menembak itu kan kita juga belum puas, karena apakah tembak menembaknya itu sesuatu yang seimbang, karena faktanya adalah tidak sedikit pun tergores petugas, sementara di pihak FPI 2 laskar langsung tewas dan 4 kemudian tewas lagi. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan ya hati nurani dan keadilan masih melingkupi aparat keamanan kita, ya, kepolisian kita, dan kita masih menunggu dan terus menunggu keadilan itu ditegakkan. Dan harapan itu tentu bisa kita sematkan pada Kapolri yang baru nanti. Ada 5 yang dinominasikan, semuanya Komjen. Ada di situ Komjen Rafli Amar, namanya mirip sama saya sebut duluan. Ada Komjen Sigit Listio Prabowo, Komjen Agus Andrianto, Komjen Arif Listianto, ya. Dan juga terakhir Wakapolri sekarang Gatot Edi Pramono. Siapapun yang terpilih, kita berharap Kapolri yang baru punya nyali, punya keberanian, punya keinginan, punya sense of justice untuk mengungkap kasus ini sebenar-benarnya dan seterang-terangnya, dan tidak khawatir kalau ini kemudian justru akan mencoreng wajah aparat sendiri, karena jauh lebih baik mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh negara, misalnya kalau memang ada kesalahan itu, kita tentu azas praduga tak bersalah, ketimbang menutup kasus ini dengan segala upaya, dengan segala cara, dan termasuk juga misalnya dalam tanda kutip, ya, mengancam orang-orang yang membicarakan ini di ranah publik. Mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan Presiden Jokowi tetap komited, ya, untuk menegakkan hak asasi manusia. Kapolri yang baru juga berkomitmen, dan kita semua mengawal proses ini sebaik-baiknya agar jangan kasus ini disimpangi dengan sebuah hal yang akhirnya ecek-ecek dalam tanda kutip.
bukan lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan korban 6 jiwa, tapi malah belok menjadi kasus ya ringan-ringan saja, yaitu kepemilikan senjata api dan penyerangan petugas. Itu pun sebenarnya patut dipertanyakan juga penyerangan seperti apa yang sudah dilakukan sehingga berbuah dengan kematian 6 laskar FPI. Sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan keadilan terungkap, kebenaran terungkap, terang benderang, dan semua hal itu pada waktunya memang harus mendapatkan keadilannya sendiri. Dan kita tentunya sebagai negara hukum berharap bahwa keadilan tersebut sudah kita dapatkan di negara ini, bukan nanti menunggu di akhiratnya. Ya, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.